Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya masih sehat dan juga masih tetap semangat dalam belajar meskipun secara jarak jauh. Hari ini kita memasuki bab baru yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Pada bab sebelumnya, bab 2, kalian sudah mempelajari berbagai jenis benda yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Benda di sekitarmu dapat berupa wujud padat, cair, dan juga gas. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Nah, materi itu dapat kita bagi menjadi unsur, senyawa, dan juga campuran. Dan juga pada bab ini, kamu juga akan belajar tentang pemisahan campuran, karakteristik zat, serta perubahannya. Kalian juga akan menemukan berbagai fakta unik tentang zat dan juga perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekaguman kalian itu juga akan bertambah besar kepada Allah SWT dengan mengetahui bahwa benda-benda di sekitarmu dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut juga mengalami perubahan yang khas sesuai dengan karakteristik benda-benda tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi. Nah, apa itu materi? Materi itu adalah sesuatu yang dia memiliki massa dan dapat mengikuti ruang. Nah, jadi para ilmuwan itu membagi materi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya. Ada yang disebut dengan benda padat, ada yang disebut dengan benda cair, dan ada yang disebut dengan gas. Nah, kemudian perubahan berdasarkan wujud bendanya, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan juga menyublim. Nah, jadi cara untuk mengklasifikasikan materi itu contohnya ya, misalnya anak-anak, kan alam semesta ini terdiri dari planet-planet. Contohnya adalah bumi, dan bumi kita ini ada gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lainnya. Nah, segala sesuatu yang berada di bumi itu tersusun atas materi seperti air, udara, tanah, dan juga api. Nah, itulah yang disebut dengan keberagaman materi. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kita itu dapat mengklasifikasikan materi itu berdasarkan wujudnya dan berdasarkan perubahan wujudnya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat sebuah benda, maka kita harus kemudian mengamati agar kemudian bisa mengklasifikasikan benda tadi termasuk apa, apakah dia padat, cair, atau gas. Nah, kemudian bagaimana perubahan wujudnya, apakah dia mencair, membeku, menguap, mengembun, atau menyublim. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat bendanya. Kalau dia disebut dengan benda padat, maka bentuk dan volumenya itu tetap. Nah, jadi dia itu meskipun kita rubah tempatnya, kita pindahkan, maka bentuknya dan juga volumenya itu akan tetap. Nah, sedangkan cair itu volumenya tetap, tetapi bentuknya itu selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Nah, misalnya air di dalam gelas. Ya. Kalau misalnya kita pindahkan dia ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Tapi kalau kita pindahkan dia itu ke dalam botol, maka bentuknya itu akan seperti botol. Tetapi jumlah volumenya itu akan selalu sama meskipun berubah-ubah bentuknya. Akan lain dengan gas. Gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Dia mengikuti bentuk daripada tempatnya dan juga mengikuti volume daripada tempat tersebut karena dia sifatnya menempati ruang. Nah, jadi kalau kita bedakan antara sifat zat padat, cair, dan juga gas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa padat ya tadi secara bentuk dan juga volumenya itu tertentu dan juga tetap, sedangkan cair itu volumenya tertentu tapi tidak memiliki bentuk yang tetap ya, tergantung kepada media yang digunakan.
Sedangkan gas dia tidak memiliki volume dan bentuk yang tertentu. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi padat itu dia jarak antar partikel gasnya itu sangat rapat. Nah, sedangkan cair itu lebih renggang, sedangkan gas itu sangat renggang. Nah, kemudian kalau padat, zat padat ini tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan cair itu dapat bergerak bebas namun terbatas, sedangkan gas itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, kemudian kita akan melihat lagi ternyata padat, cair, dan gas dia memiliki skema, yaitu skema perubahan wujud benda. Kita lihat sedikit lagi sini ya. Kalau yang berwarna merah ini tanda panahnya dia memerlukan kalor. Kalau yang abu-abu ini dia melepaskan kalor. Nah, ada sebuah benda padat. Kalau dia itu memerlukan kalor, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, sebaliknya gas itu ketika dia melepaskan kalor, dia akan kemudian menjadi padat atau kita menyebutnya mengkristal. Sedangkan padat menjadi gas kita menyebutnya menyublim. Nah, kemudian kalau gas dia itu melepaskan kalor, kita menyebutnya mengembun. Sedangkan kalau cair dia itu memerlukan kepada kalor, maka dia nanti akan menjadi gas, kita menyebutnya menguap. Kemudian cair itu apabila dia melepaskan kalor, kemudian dia menjadi padat, kita menyebutnya membeku. Sedangkan cair ketika dia memerlukan kalor, maka kita menyebutnya mencair ketika padat menjadi cair. Nah, sampai di sana mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan pengklasifikasian materi berdasarkan wujudnya dan berdasarkan perubahan wujud daripada benda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, seperti hal yang kalian ketahui, materi dia terbagi atas dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Nah, kalau zat tunggal, kita menyebutnya ada yang disebut dengan unsur, ada yang disebut dengan senyawa. Nah, sedangkan campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, kalau kita memperhatikan semua benda di sekitar kita, ada pensil, buku, meja, kursi, pintu, jendela, pakaian, dan sebagainya. Nah, kita akan bertanya, apakah benda-benda tersebut tersusun dari sesuatu? Nah, semua benda yang ada di bumi kita tersusun atas materi. Nah, maka para ilmuwan tadi mereka membedakan materi itu berdasarkan komposisi dan juga sifatnya. Kalau berdasarkan komposisi, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan juga campuran tadi ya. Nah, materi di alam itu juga dapat kita bagi menjadi zat murni dan juga campuran. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan bahwa nanti kalau campuran itu ada yang tadi homogen dan heterogen. Ternyata heterogen itu ada yang disebut dengan koloid, ada yang disebut dengan suspensi. Nah, sedangkan homogen itu ada yang kemudian kita sebut dengan larutan. Kita akan mempelajari lebih dalam terkait hal tersebut itu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang disebut dengan unsur? Unsur itu adalah zat tunggal yang dia itu tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari suatu unsur kita menyebutnya atom. Unsur dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur. Nah, contoh daripada unsur tunggal itu adalah argentum, aluminium, aurum, emas, tembaga misalnya ya. Kemudian molekul unsur itu kita bisa contohnya adalah hidrogen, klorin, iodin, nitrogen, dan juga oksigen. Nah, di dalam pembelajaran IPA, para ahli kimia
mereka menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan kimia yang lain. Ahli kimia itu sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Nah, unsur di alam itu dapat dibagi jadi dua tadi ya, ada yang logam, ada yang non logam. Unsur logam itu misalnya besi, emas, seng. Sedangkan non-logam itu misalnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Nah, selain itu juga ada unsur-unsur yang bersifat antara keduanya, yaitu semi logam. Nah, ini adalah beberapa contoh nama unsur ya, beserta dengan lambangnya. Jadi yang pertama kali mengemukakan tentang penulisan lambang unsur itu adalah J.J. Berzelius atau Johannes Jacob Berzelius, yang mana dia itu membuat aturan bagaimana menuliskan lambang unsur. Yang pertama menggunakan satu huruf kapital, contoh itu N untuk nitrogen dan C itu untuk karbon, atau misalnya kalau oksigen itu O ya. Nah, menggunakan dua huruf. Nah, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah cuprum, Cu, dan juga natrium. Itu ya. Nah, kemudian menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua itu huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Mg untuk magnesium dan Zn untuk zinkum. Nah, tidak boleh ya magnesium ditulis dengan Ma dan zinkum itu ditulis dengan Zi. Nah, kemudian menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga itu dengan huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh UUT atau UUT untuk untrium atau UUS untuk unsectium. Nah, ini adalah contoh nama unsur dan juga lambangnya ya. Ini untuk cuprum, cuprum itu adalah tembaga, lambangnya Cu. Kemudian natrium itu lambangnya Na, ferrum itu untuk besi, lambangnya Fe, plumbum itu untuk timbal, lambangnya Pb, stannum itu untuk timah, Sn, dan rutherfordium itu untuk Rutherfordium itu lambangnya adalah F. Nah, jadi tadi ada tiga ya, ada unsur itu ada tiga, yaitu logam, non logam, dan semi logam. Nah, ini adalah sifat-sifat daripada unsur logam, non logam, dan juga semi logam. Nah, jadi yang pertama logam itu dia memiliki sifat penghantar listrik dan panas yang baik. Dia mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, titik lalehnya tinggi, kemudian pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg, cair atau raksa ini ya. Kemudian contohnya itu natrium, strontium, tembaga, dan juga magnesium. Nah, ini adalah termasuk contoh logam. Kemudian non logam itu kurang baik untuk menghantarkan listrik dan juga panas, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik laleh rendah, dan pada suhu kamar berwujud gas atau cair kecuali Br atau brom padat ya. Contohnya adalah karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Kemudian yang semi logam itu unsur yang mempunyai sifat di antara keduanya tadi ya, logam dan non logam. Nah, sehingga memang sifat daripada semi logam ini pasti antara keduanya juga, yaitu semi konduktor. Contohnya adalah silikon. Nah, ini adalah beberapa unsur kimia ya yang telah didaftarkan oleh para ahli kimia ketika mereka kemudian menemukan unsur-unsur. Nah, ini mereka menyebutnya sebagai tabel periodik unsur. Para ahli tersebut tergabung dalam IUPAC ya, International Union of Pure Applied and Chemistry. Nah, jadi mereka telah menemukan mendaftarkan unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel seperti ini. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara membaca menggunakan tabel ini itu di tingkat menengah atas atau di sekolah menengah atas ya. Untuk hari ini di tingkat kalian itu kalian cukup mengetahui bagaimana cara menulisnya, kemudian mengetahui beberapa jenis unsur, dan juga mengetahui bisa membedakan antara apakah dia itu bersifat logam, non logam, atau dia itu bersifat semi logam. Setelah unsur, ada yang disebut dengan senyawa. Nah,
Apa itu senyawa? Senyawa itu adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Nah, ini adalah contoh nama senyawa ya. Jadi artinya ada dua atau lebih unsur yang dia itu bergabung menjadi satu, bersusun menjadi satu melalui sebuah reaksi kimia. Ini contoh adalah nama senyawanya amonia. Nah, amonia ini dia tersusun atas satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Nama unsur penyusunnya ada dua ya, berarti nitrogen dan hidrogen, NH3. Kemudian kita sebut selanjutnya senyawa itu adalah amonia. Kemudian gula pasir C12H22O11 terdiri dari 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Unsur penyusunnya ada 3, karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian urea. Ada CONH3, NH2 dua kali. Terdiri atas 1 atom C, 1 atom O, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Ada 4 unsur di sini ya, karbon, oksigen, nitrogen, dan juga hidrogen. Air H2O terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. 2 ya. Garam dapur NaCl, 1 atom natrium dan 1 atom klor. Bergabung menjadi 1, yaitu natrium dan klor menjadi garam dapur. Kemudian karbon dioksida CO2, 1 atom C dan 2 atom O, gabungan antara karbon dan oksigen. Nah, dari sana kita kemudian melihat lagi, apa sih sifat-sifat senyawa? Nah, sifat senyawa itu dia yang pasti terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui suatu reaksi kimia. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya saja tadi NaCl ya, garam dapur. Sifat natrium itu adalah logam, klor itu adalah non-logam, gas ya sifatnya. Kemudian bergabung mereka melalui suatu reaksi kimia membentuk garam dapur. Padahal natrium dan klor sendiri dia sifatnya beracun, tapi ternyata ketika digabungkan menjadi garam dapur justru malah sangat bermanfaat ya untuk kita manusia. Nah, itu artinya dia memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Dapat kita pecah lagi tadi ya menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kemudian yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan yang tetap, dan yang terakhir pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik itu yaitu senyawa yang dia mengandung unsur karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Nah, itu kita sebut dengan senyawa organik. Contohnya adalah asam cuka atau asam asetat CH3COOH dan gula pasir tadi C12H22O11. Sedangkan senyawa anorganik dia adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya adalah pasir SiO2 atau garam meja tadi ya, garam dapur NaCl. Nah, membedakannya mudah ya, kalau ada mengandung unsur karbon C kita menyebutnya senyawa organik, sedangkan anorganik itu adalah senyawa yang dia tidak mengandung unsur karbon C. Yang terakhir adalah campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran itu sebagai berikut. Yang pertama, dia tersusun atas 2 zat atau lebih. Yang kedua, memiliki sifat seperti zat penyusunnya. Masih ada ya sifat penyusunnya. Yang ketiga, tidak memiliki komposisi yang tetap. Yang tetap dan zat penyusunnya itu dapat dipisahkan secara fisik. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran itu dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama, campuran yang tersusun atas 2 jenis unsur atau lebih. Yang kedua, campuran yang tersusun atas 2 jenis senyawa atau lebih. Dan yang ketiga adalah campuran yang tersusun atas unsur dan juga senyawa. Itu berdasarkan zat penyusunnya. Nah, kemudian berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi 3.
yaitu campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas, kemudian campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat, dan yang terakhir adalah campuran yang tersusun atas zat padat dan juga zat cair. Nah, campuran antara zat padat dan zat cair itu ada yang disebut dengan tadi ya homogen, ada yang disebut dengan heterogen. Kalau homogen itu ciri-cirinya dia tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat berlarut, kita menyebutnya solut, dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak itu berbeda. Dia sifatnya bening dan tembus cahaya, tidak ada endapan saat didiamkan, dan zat-zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna. Contoh air dengan alkohol itu adalah campuran homogen. Air dengan gula itu adalah homogen. Air dengan sirup itu juga adalah homogen. Selanjutnya kita akan menyebut campuran homogen ini dengan larutan. Nah, sedangkan heterogen dia adalah partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar, keruh, tidak tembus cahaya, ada endapan saat didiamkan, dan pencampurannya tidak merata. Nah, maka untuk campuran heterogen itu kita menyebut ada dua, ada suspensi, ada koloid. Kalau suspensi, ukuran partikelnya itu lebih besar daripada 100 nanometer. Contohnya adalah campuran antara pasir dengan air. Sedangkan koloid itu adalah ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Contohnya adalah susu, darah, dan juga asap. Nah, sehingga kita simpulkan nanti berdasarkan sifatnya larutan nanti ada 3. Ada asam, basa, dan garam yang nanti akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Nah, sampai di sana dulu anak-anak, nanti kita akan bahas lagi, perdalam lagi pembelajaran kita pada hari ini itu dengan diskusi kelas ya, diskusi kelas. Silahkan kalian berkomentar, bertanya, dan kemudian menyampaikan pendapat kalian itu di kolom komentar kelas pada Google Classroom yang sudah ada. Nah, selamat belajar, semoga tetap sehat, tetap semangat. Ibu ucapkan salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.